Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sesi ke-9 ya. Dalam pembahasan ke depan, karena berbicara tentang sistem informasi manajemen tidak akan lepas dari pengelolaan secara terintegrasi apa yang disebut sistem informasi, di mana di dalamnya secara manajerial harus dipahami atau harus memiliki kemampuan pemahaman atas berbagai sistem informasi yang nantinya diintegrasikan secara manajerial, baik dalam konteks ruang lingkup masing-masing departemen maupun ruang lingkup secara keseluruhan di dalam sebuah perusahaan. Untuk itu, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi SDM, juga sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur. Agar sebagai manajer kita mampu memiliki pemahaman yang komprehensif. Kali ini kita akan bahas sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dipahami memiliki unsur yaitu apa yang disebut sistem, yang merupakan sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang rutin terjadi. Dari definisi ini, pengertian umum sistem adalah setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu dalam sistem yang bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Adapun sistem akuntansi meliputi organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi ini, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Selanjutnya, komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi, prosedur-prosedur, baik yang manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga, data tentang proses-proses bisnis organisasi. Lalu juga komponen lainnya adalah software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung atau peripheral device, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Perbedaan sistem dan prosedur. Sistem merupakan satu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sementara prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi Lalu, mengapa kita mempelajari sistem informasi akuntansi? Nah, sistem informasi akuntansi ini yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang di organisasi manapun. Sistem informasi akuntansi atau SIA disingkat berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen atau manajerial untuk menjalankan organisasi mereka. Peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama
yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu inbound logistik atau logistik masukan, operation, logistik keluaran, pemasaran, dan services, pelayanan. Adapun komponen utama dari sistem informasi adalah tadi ya, masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian. Kita bahas selanjutnya. Blok untuk masukan merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Blok selanjutnya adalah blok model yang terdiri dari logika, mathematical models yang mengolah masukan dan data untuk disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi keluaran. Misalkan kita akan mencari laba, di mana laba didapat dari pendapatan dikurangi biaya. Blok selanjutnya, blok yang ketiga adalah blok keluaran, output block. Merupakan informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi baik intern maupun ekstern. Keluaran ini merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain dalam satu sistem informasi. Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perancangan blok masukan, model, teknologi, basis data, dan pengendalian tentunya tidak ada manfaatnya. Blok selanjutnya adalah blok teknologi. Menangkap masukan, menjalankan model, lalu menyimpan dan mengakses data, serta menghasilkan dan menyampaikan keluaran. Blok yang kelima adalah blok basis data, yang merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Yang terakhir, blok pengendalian, untuk melindungi semua sistem informasi dari bencana dan ancaman, seperti bencana alam, api atau kebakaran, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan, dan penggelapan ataupun penyadapan. Di samping itu juga untuk melindungi dari ketidakefisienan, sabotase, ataupun kejahatan. Perlindungan sistem informasi berkaitan dengan penggunaan sistem pengolahan pencatatan, penerapan pengendalian akuntansi, pengembangan rancangan induk sistem informasi, pembuatan rencana darurat apabila sistem informasi gagal, penerapan prosedur seleksi karyawan, lalu juga pembuatan dokumentasi lengkap tentang sistem informasi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, perlindungan dari bencana api dan putusnya aliran listrik, membuat sistem penunjang dan diupayakan untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang digunakan dan membuat tempat penyimpanan data di luar perusahaan sebagai cadangan. Dan yang terakhir, membuat prosedur dan penggunaan alat-alat pengamanan serta pengendalian akses ke dalam sistem informasi tersebut. Selanjutnya kita akan bahas komponen apa saja yang ada dalam sistem akuntansi. Ada sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Bicara tentang sistem akuntansi pokok, merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional, serta keuangan di sebuah perusahaan. Adapun sistem akuntansi piutang, ini merupakan klaim terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Sistem akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Yang ketiga, sistem akuntansi utang. Ini merupakan prosedur sejak utang atau kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatannya dalam perkiraan atau rekening utang. Utang muncul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dikemukakan oleh para ahli yang dapat secara umum didefinisikan sebagai sistem akuntansi gaji untuk kebanyakan perusahaan, merupakan satu sistem dari prosedur dan catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, berapa jumlah yang harus dikurangi, dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya, serta berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Selanjutnya, sistem akuntansi biaya
merupakan bidang sistem akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas satu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sistem akuntansi kas ini merupakan catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan secara umum bagi perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem pengembalian penjualan, retur penjualan, atau juga sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Yang terakhir, sistem akuntansi aset tetap berfungsi untuk mengidentifikasi aset tetap yang merupakan aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya, tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Manfaat atau tujuan pengembangan sistem akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, serta mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Jadi, tujuannya berkaitan dengan pengembangan sistem adalah menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru. Karena kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi apabila perusahaan baru didirikan. Dalam hal ini diperlukan pengembangan sistem akuntansi yang lengkap, atau perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang sudah dijalankan, sehingga memerlukan pengolahan yang lebih. Dalam memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, ini berkaitan dengan mutu dan ketepatan penyajian dan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan manajemen. Dalam memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, ini dikarenakan dengan cara memperbaiki tingkat keandalan informasi dan menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan, sehingga mampu mengembangkan sistem akuntansi dan dapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal mengurangi biaya klerikal atau biaya tulis-menulis dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam pengembangan sistem seringkali ditujukan untuk menghemat biaya, sehingga untuk menghasilkan informasi keuangan perlu dipertimbangkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sistem yang ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan. Demikian pembahasan kali ini tentang sistem informasi akuntansi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.